Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Ardila dengan NIM 210330015 Aquaculture 4 ingin mempresentasikan tugas biologi reproduksi ikan dengan dosen pengampu Ibu Mahdaliana SPI MSI yang berjudul Sistem Reproduksi atau Cara Pemijahan pada Ikan Maskoki Carassius auratus secara alami. Baiklah, langsung saja saya mulai presentasi ini. Latar belakang. Ikan maskoki merupakan salah satu jenis ikan yang berasal dari Cina. Pemijahan ikan maskoki dilakukan secara alami sehingga keberhasilan pemijahannya masih tergolong rendah. Keberhasilan pemijahan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya penanganan induk, teknologi pemijahan, pengeraman telur, sampai pemeliharaan larva. Selanjutnya, adapun klasifikasi ikan maskoki menurut Bakhtiar 2005 yaitu sebagai berikut. Kelas Actinopterygii, Ordo Cypriniformes, Subordo Cyprinoidea, Famili Cyprinidae, Genus Carassius, Spesies Carassius auratus. Selanjutnya, morfologi ikan maskoki. Ikan maskoki memiliki tubuh gendut, punggung agak bongkok, sirip yang lengkap seperti sirip punggung, sirip dada, sirip ekor, sirip anus. Bentuk badan maskoki biasanya gempal, pendek, yang biasanya menjadi ciri khas tersendiri. Selain bentuk tubuhnya yang unik, ikan maskoki juga memiliki sisi yang menarik dengan ukuran kecil, dan mulutnya bisa disembulkan atau protraktil, dan memiliki dua pasang sungut. Selanjutnya, habitat ikan maskoki. Secara alami, ikan maskoki menyukai habitat bendungan, sungai, danau, dan air yang bersih. Ikan maskoki membutuhkan tempat hidup yang luas, baik dalam akuarium dengan sistem aerasi yang kuat dan air yang bersih. Selanjutnya yaitu seleksi induk. Menurut Ardi et al. 2008, ciri induk jantan maskoki adalah pada sirip dada terdapat bintik bulat menonjol dan jika diraba terasa kasar. Warna tubuh lebih cerah dari induk betina, ukuran tubuh ramping, gerakan lincah, apabila diurut akan mengeluarkan cairan sperma dan berumur 6-7 bulan sudah dapat dipijahkan. Selanjutnya, untuk induk betina, pada sirip dada yang terdapat bintik-bintik dan terasa halus jika diraba. Warna tubuh agak pucat, gerakan lambat, ukuran tubuh lebih besar, bila diurut akan mengeluarkan telur, dan berumur 6-7 bulan sudah dapat dipijahkan. Untuk ciri lainnya yaitu lubang kelamin berwarna kemerahan serta telur mudah keluar saat ditekan. Selanjutnya yaitu proses pemijahan. Proses pemijahan adalah proses bertemunya sel sperma dan sel telur. Proses pemijahan pada ikan maskoki yaitu pemijahan secara alami, di mana yang kita ketahui pemijahan alami adalah pemijahan tanpa melibatkan bantuan dari manusia pada saat proses pemijahan. Ikan jantan yang memijah dicirikan dengan aktif mengejar betina serta mencumbu ikan betina dan membawa ikan betina ke substrat yang telah disediakan, misalnya ke kakaban, eceng gondok, maupun ganggang. Lalu ikan jantan mengeluarkan sperma setelah ikan betina mengeluarkan telur di sekitar substrat. Perilaku pemijahan ini sesuai dengan pernyataan Jackson 2007 bahwa ikan jantan yang memijah adalah ikan jantan yang secara aktif mengejar ikan betina dan membawa ikan betina kepada substrat yang telah disediakan, kemudian mengeluarkan sperma untuk membuahi telur. Adapun ikan betina memijah dengan cara melepaskan telurnya ke substrat, lalu telur tersebut menempel ke substrat, lalu kemudian ikan jantan mengeluarkan sperma untuk membuahi telur. Selanjutnya, ini adalah contoh gambar ikan yang sedang melakukan pemijahan. Selanjutnya yaitu penetasan telur. Dari hasil pemijahan akan tampak ribuan telur yang dibuahi menempel pada substrat yang disediakan seperti ganggang atau eceng gondok. Seekor ikan maskoki dapat menghasilkan 5.000 telur dengan rasio penetasan 70-80% sekali memijah. Telur akan menetas 2-3 hari pada suhu 25-29 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu pemeliharaan larva. Setelah 2-3 hari, telur akan menetas. Sampai berumur 2-3 hari, larva belum diberi makan karena masih memiliki persediaan makanan pada yolk sac-nya atau kuning telur. Pada hari ke-3-15 hari,
larva sudah bisa diberi makan kutu air yang telah disaring dengan cara mengkulturnya. Selanjutnya, setelah berumur lebih kurang 15 hari, larva mulai dicoba diberi makan cacing sutra, di samping masih diberi kutu air. Sampai larva sudah bisa memakan cacing sutra, lalu pemberian kutu air dihentikan. Baiklah, mungkin hanya ini saja yang dapat saya presentasikan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat video di slide selanjutnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali teman-teman di channel kita Fatan and Fish, tempatnya ikan hias. Seperti biasa, kita selalu mendoakan teman-teman semua dan kita semua, semoga kita selalu berada dalam kesehatan, keselamatan dan kelancaran, dan selalu dijauhkan dari wabah corona dan semoga segera menghilang. Baik teman-teman, kali ini kita akan memberikan tips ataupun tutorial tentang cara pemijahan ikan mas koki. Di sini ada mas koki mutiara ya teman-teman. Ada beberapa tips yang kita berikan sebelumnya, dan ini akan kita berikan kurang lebih mulai dari 0 hari sampai 3 minggu apa yang akan terjadi dengan ikan-ikan kita. Dan ini ikan-ikan kita pada pagi hari, setelah kemarin sore kita masukkan, kemudian kita cek, ternyata ikan-ikan ini sedang memijah ataupun berkejar-kejaran antara yang jantan dan betina. Itu kalau teman-teman lihat tadi ya, jadi yang betina dikejar-kejar sama yang jantan dan nanti berkumpul ataupun sembunyi di ganggang yang sudah kita sediakan sebagai alat untuk peletakan peletakan telur. Jadi ini pagi hari. Nah, seperti itu teman-teman lihat, itu sedang mengeluarkan telurnya dan dibuahi. Jadi tadi kita lihat, kita cek pagi hari seperti itu ya teman-teman. Ikan-ikan kita masih kejar-kejaran, ya kita biarkan aja dulu. Ini pukul 6 pagi teman-teman. Nanti kalau ikan-ikannya sudah tidak kejar-kejaran ataupun mungkin berenang biasa, ya baru kita angkat induknya. Tapi kalau masih proses seperti ini, kita biarkan aja, dia masih proses pemijahan ataupun pengeluaran telur dan dibuahi. Nah seperti ini sedang meletakkan telur-telurnya di ganggang. Jadi media yang kita siapkan ada ganggang, ada eceng gondok. Teman-teman yang punya ijuk ya ijuk, enggak apa-apa, yang penting ada medianya dan airnya baru. Nah seperti itu. Jadi airnya yang kita siapkan ini adalah air baru. Pagi kita isi, sore kita masukkan ikannya, dan besok pagi kita cek. Kalau ikannya masih belum mau memijah, kita biarkan aja dulu, besok kita cek lagi. Nah seperti itu, dia masih dikejar-kejar ya teman-teman. Kita biarkan aja dulu supaya dia mengeluarkan telurnya. Kita biarkan, kita tinggalkan, nanti ya kurang lebih 1 jam lagi kita cek lagi. Jadi ya jangan lama-lama, nanti ya mungkin bisa dimakan sama ikan-ikan yang lain, ikan-ikan yang lain telurnya. Jadi ya harus kita segera ambil kalau kira-kira sudah selesai. Ini kita namakan pada fase 0 hari ya teman-teman. Jadi 0 hari ini mulai peletakan telur ataupun fase memijah. Ini jumlah ikan kita ada kurang lebih 20 ekor, yang jantan 6 kalau tidak salah ini teman-teman, dan yang betina kurang lebih 14. Jadi kalau teman-teman punyanya ikannya cuma 2, jantan dan betina, tidak masalah, yang penting ada jantan dan ada betina. Ada juga yang bilang jantannya lebih banyak, monggo silahkan, kita tidak membatasi, suka-suka teman-teman. Kalau kita sih seperti itu, jantannya bandingannya 1, sedangkan betinanya 4, seperti itu.
setiap orang ataupun setiap breeder ya mempunyai kebijakan, mempunyai pilihan masing-masing. Kalau kita biasanya seperti ini, dan kita pilih indukannya yang bagus-bagus, yang warnanya cerah, ada yang merah, ada yang putih, seperti itu. Jangan kita pilih warna yang putih polos ya teman-teman. Kalau buat indukan nanti anakannya ya nanti cuma putih saja, dan bentuk badannya ini bentuknya bulat, bukan yang lonjong. Kalau teman-teman tahu kan ada ikan mutiara yang bentuk badannya itu lonjong, itu ada juga. Jadi jangan dijadikan indukan, mending dijual pada ukuran 1 jempol tangan, harga 1.000 sampai 2.000. Dan ini kita sudah ambil tadi, ini kita sudah siapkan, dan teman-teman lihat ini ada telur-telur yang menempel di ganggang. Kalau teman-teman bisa lihat ya, nah itu ada bintik-bintik, bening-bening itu. Nah itu ya teman-teman, kalau bisa lihat ada bening-bening bulat-bulat, itu adalah telur-telur yang tadi keluar. Jadi nanti ada yang telur yang menetas, ada yang telurnya gagal menetas atau bahasanya bonor. Nah ini teman-teman bisa lihat, nah itu ada yang bening-bening, itu adalah telurnya. Alhamdulillah ikan kita bertelur ya, seperti itu. Dan apa yang akan kita lakukan setelah ini, ya ini kita kasih penutup supaya nanti kalau hujan tidak kehujanan, kalau panas tidak terkena sinar matahari secara langsung, jadi telur-telurnya tetap terjaga. Dan ini adalah hari ke-1 ya teman-teman. Hari ke-1 ini ada telur yang putih-putih, itu adalah telur yang tidak jadi atau bonor. Tapi banyak juga telur yang masih bagus juga ada. Dan sekarang adalah hari kedua. Nah itu ada yang bergerak-gerak, itu adalah telur kita sudah mulai menetas, tapi dia belum bisa berenang dengan sempurna ya, teman-teman bisa lihat ya, kecil kayak jarum, itu adalah ikan kita yang alhamdulillah bisa netas. Jadi ikan ini masih menghinggap di tempat satu ke tempat yang lain, di ganggang satu ke ganggang yang lain, berenangnya masih acak-acakan. Nah seperti itu. Jadi perubahannya sangat besar sekali dari hari ke hari ya teman-teman, kalau bisa mengamati lebih teliti. Dan ini adalah hari ke-3, ikan kita sudah mulai bisa berenang mandiri tanpa harus lari-lari ke tempat yang lain, dia sudah bisa menguasai dirinya. Nah seperti itu. Nah dia sudah bisa bergerak-gerak ke sana kemari tanpa harus hinggap ke tempat-tempat yang lain. Jadi kita membuat ataupun proses pembuatan video ini kurang lebih 3 minggu. Jadi ya sesuai dengan proses perkembangan ikan kita. Nah seperti itu ikannya. Ini masih belum bisa makan ya teman-teman. Ataupun kita kasih kutu air itu yang lembut sekali bisa, ataupun pelet yang bubuk atau serbuk. Dan ini adalah hari ke-4 atau ke-5 ya teman-teman. Ya hampir kurang lebih seminggu itu ikan-ikan kita berada di atas daun. Nah ini sudah agak mendingan besarnya, badannya sudah sedikit bagus. Dan ini langsung ke usia 3 minggu setelah ikan kita kasih kutu air dan kita kasih cacing. Nah ini selama 3 minggu ikan kita sudah sebesar ini.
sebesar lidi ataupun batang korek api ya teman-teman. Kita kuras, itu kita juga menguras tempat yang lain. Jadi cara kita menguras dengan serokan yang hijau tadi yang halus. Dan inilah ikan-ikan kita teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat, itu sudah terlihat ekornya, warnanya sudah terlihat. Dan ini hama-hama yang bisa memakan ikan kita. Ada anggang-anggang, ada cekutro, dan ini saya tidak tahu ini namanya apa, tapi jelas dia juga memakan ikan. Jadi harus kita pindah, gunanya kita menguras ikan-ikan kita ya supaya terhindar dari hama-hama seperti itu. Dan setelah ini kita bisa kasih pakan cacing. Untuk budaya ikan mas koki mutiara ini dibandingkan dengan ikan mas koki yang lain, dia dari kecil itu sudah berwarna. Sedangkan yang mas koki yang lain, dia warnanya masih hitam saja. Kalau yang mutiara ini sudah berwarna mulai dari buraya usia 3 minggu atau 1 minggu. Nah itu banyak sekali ya teman-teman. Ini hamanya juga banyak, jadi ya mungkin ikan-ikan kita ini banyak sekali yang dimakan hama. Jadi ya biasanya kita bisa banyak, bisa ribuan, tapi ya mungkin karena indukannya cuma sedikit dan juga ketika buraya yang masih kecil usia beberapa hari itu dimakan hama, jadi ya mungkin hasilnya cuma sedikit. Tapi ya alhamdulillah ikan kita bisa menetas dan bisa sebanyak ini. Ini mungkin kurang lebih 200 atau berapa ratus ekor. Biasanya kita bisa sampai 1000, 2000, bahkan 5000 atau 10.000 tergantung jumlah indukan. Jadi seperti ini ya teman-teman. Baik teman-teman, mungkin itu dulu informasi dari kita. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe supaya bisa mengikuti perkembangan ikan-ikan kita selanjutnya dan tidak ketinggalan dengan video-video kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.